khususan Sultan Aulia Syamsul Qadir. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat beloko. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah, alladzi ja'ala kang dadekaken sapa Allah al-ilma ing ilmu, arfa'as sifati ing luweh luhur-luhure pira-pira sifat, al-kamaliyati kang bangsa sampurna, al-kamaliyati kang bangsa sampurna. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah, wahdahu halih suwijine Allah, wahdahu halih suwijine Allah, la syarika halih ora ana kang nyekutoni iku maujud, la syarika halih ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah, rupane allazi zat khassah kang nertentokaken sapa allazi, khassah kang nertentokaken sapa allazi man ing wong, syaa kang kersa sapa allazi min ibadihi saking pira-pira kaulane allazi, bil masairi kelawan pira-pira tumindak, bil masairi kelawan pira-pira tumindak al-hikamiyati kang bangsa hikmah, al-hikamiyati kang bangsa hikmah. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan anna Muhammadan ing sak temene Gusti Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Gusti Allah, iku abduhu kaulane Gusti Allah, wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah, alladzi khassahu kang ngususaken ing rasuluh, alladzi khassahu kang ngususaken ing rasuluh sapa Allah taala Gusti Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyyati kelawan sekabehane pira-pira sifat kasempurnaane bangsa ngawula itu, bi jami'i kamalatil ubudiyyati kelawan sekabehane pira-pira sifat sampurnane
bangsa ngawula atau ubudiyah. Wa sallah lan mugi-mugi paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mala'ah kang wis ngebek-ngebeki alladzi mala'ah kang wis ngebek-ngebeki sapa Allah taala Gusti Allah taala qalbahu ing atine Muhammad qalbahu ing atine Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi saking keagungane Allah min jalalihi saking keagungane Allah al-a'la kang maha luhur gitu ki atau al-a'la kang luhur jalla halih maha agung sapa Allah wa ala lan maha luhur sapa Allah wa ayyanahu lan nertentokaken sapa Allah ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking kebagusane Allah min jamalihi saking kebagusane Allah al-asna kang luhur al-asna kang luhur fasara moko dadi sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi iku masruron kang bungah-bungah iku masruron kang bungah-bungah mansuron tur kang den tulungi mansuron tur kang den tulungi wa ala alihi lan ing atase keluargane Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad lan pira-pira sahabate Muhammad wasalikin lan pira-pira wong kang ngambah wasalikin lan pira-pira wong kang ngambah ala nahjihi ing atase dalane Muhammad fanalu moko nuli merkoleh sapa as-salikin moko nuli merkoleh sapa as-salikin khairon ing kebagusan wafiron kang sampurna wafiron kang sampurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan ilmu itu sebagai sifat-sifat kesempurnaan tertinggi di antara yang lainnya. Jadi kata kemarin, ilmu itu kalau dimiliki oleh seorang hamba, maka hamba itu akan menjadi mulia. Ilmu itu pembawa keberkahan. Ilmu itu pengangkat sebuah derajat. Makanya di situ ada sebagian makalah, innal hikmata tazidus syarifa syarafan. Ilmu yang bermanfaat itu bisa mengangkat derajat orang-orang mulia menjadi lebih mulia. Wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Dan ilmu yang manfaat itu bisa mengangkat derajat seorang hamba al-mamluk hingga seorang hamba itu menemukan posisi layaknya posisi seorang raja, madarikal muluk. Jadi kok nanti kita itu bukan dari golongan orang-orang baik, bukan golongan orang-orang mulia, namun kita memiliki ilmu dan ilmu tersebut diamalkan, maka pasti kita itu akan mulia.
bila syak gitu ya. Ini sudah sangat-sangat jelas. Kita mulia di situ bukan karena faktor intisab ilal ab. Karena qimatu kulli imri'in bi nafsihi la bi abihi. Harga diri seseorang itu terletak pada prestasi dirinya sendiri, bukan prestasi orang tuanya. Ingin Anda semua selaku santri itu jangan bangga memiliki nasab yang indah, punya riwayat-riwayat nasab yang baik, keluarga yang istimewa. Jangan bangga sebelum kamu semua itu membuktikan ini loh saya. Jadi inilah orang yang hebat. Orang hebat itu orang yang mulia dengan dirinya sendiri, yaitu dengan bil ilmi, kelaban ilmu. Lah sehingga ini betul, ilmu itu kedudukannya tertinggi dibandingkan yang lainnya. Arfa'as sifatil kamaliyah, sifat-sifat kesempurnaan tertinggi itu berada pada ilmu. Menak-kanak ni keratin pas endi ilmu itu masya Allah tambah sempurna. Oh di endi itu ya. Nak kanak ni kegenteng pas endi ilmu tambah sempurna. Oh di endi. Sehingga ilmu itu menjadi acuan. Orang itu kalau hidupnya dilandasi dengan ilmu, maka semua gerakan tubuh bahkan gerakan hati itu akan terkontrol dengan ilmu. Ketika ingin memandang, maka bagaimana mandang yang baik menurut syariat. Ketika ingin ngomong, tidak asal-asalan ngomong, tapi dipikir terlebih dahulu sekiranya omongan itu tidak bahaya pada dirinya. Karena omongan itu walaupun hanya sekedar ya omongan, hal remeh, cuma setiap kata-kata yang terlontar dari lisan itu semua ada tanggung jawab yang harus kita berikan nanti di hadapan Gusti Allah. Kullu kalami bani Adam alaih illa salas. Semua omongan Bani Adam itu pasti berisiko padanya, akan diminta pertanggungjawaban dan akan berbahaya pada orang yang mengatakan, kecuali ada 3 hal. Yang pertama adalah amrun bil ma'ruf, merintah kebagusan. Yang kedua nahyun 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang ketiga adalah zikrullah, zikir kepengiran. 3 ini yang tidak bahaya. Lah kalau nanti kita ngomong, kita berbicara memuat 3 hal ini, maka alhamdulillah kita berada di zona aman. Tidak akan dapat pertanggungjawaban tadi. Tidak diminta pertanggungjawaban. Lah ini fungsinya ilmu. Makanya posisinya berada di kedudukan tertinggi di antara yang lainnya. Oke. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masairil hikamiyah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Gusti Allah. Ini yang sering kita lupakan kadang. Kita kalau maknanen la ilaha illallah itu jangan maknanen ora ono pengiran kang wajib den sembah iku maujud, itu gak pas. Karena kalau demikian mafhum mukhalafahnya nanti berarti Tuhan yang sunnah disembah ada, kan begitu? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Berarti yang sunnah ada berarti. Itu kan rusak nanti akidahnya. Akan tetapi saya paling benar la ilaha itu ora ono pengiran kang hak dan sembah. Selain Gusti Allah di situ dia tidak hak, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak di alam semesta itu hanya Gusti Allah. Wahdah, satu-satunya.
tidak ada syirikat, tidak ada persekutuan dari hal-hal selain Allah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masairil hikamiyah, yang telah memberikan kekhususan, keistimewaan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah dari golongan hamba-hamba Allah. Keistimewaan berupa masair al-hikamiyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang memiliki hikmah di dalamnya. Orang nikah beda sebagian hamba na pengiran nikah seepele sareng Allah, khususaki oleh Allah, takdirnya di situ khusus, kemudian perlakuan Allah pun juga khusus, masyiahnya Allah pun juga khusus kepada orang itu. Seperti contoh para aulia illah, para anbiya, para ulama is-solihin, semua itu adalah orang-orang yang diberikan kekhususan, dan semoga kita termasuk bagian dari mereka. Jadi mereka itu paringin kelebihan, dan kelebihan itu memiliki sifat hikmah. Makanya Allah itu Masya Allah, semua ciptaan Allah di atas bumi ataupun di atas langit itu semuanya mengandung hikmah semua. Itu Allah kena maha indahnya Gusti Allah. Maka sampai dalam Simdud Duror itu ada kalimat khalaqal khalqa li hikmah. Allah menjadikan makhluk itu karena ada hikmah di sana. Sampai dulu saya ceritakan beda orang itu omong tibi begini omongannya, saungguna Allah itu kenapa sih, apa tujuan Allah menciptakan hewan yang semacam ini? Gunanya apa hidup di dunia? Gunanya itu apa? Bedekeben ngak recuban ngak ri, apa gunanya di itunya? Umpama tadari yang kok pakuno di, kan begitu. Dilalah satu saat orang deka paringin coba jarang Allah, dirinya itu terkena penyakit yang sulit disembuhkan, tidak nemu obat, cari kesana kesini tidak nemu obat. Dilalah obat itu ditemukan melalui hewan yang dulu sempat diolok-olok. Apa gunanya odine hewannya? Ternyata itulah obatnya. Jadi semua yang ada di dunia itu tidak nganggur gitu ya. Allah menciptakan di situ juga berdasarkan hikmah semuanya. Maka bedecukan sebagian ya ini dikatakan orang alim pun juga bisa. Rokok itu ini bagi yang laki-laki, rokok itu sebetulnya di rokok itu juga mengambil atau al-intifa bil makhluk li ajlil hikmah fi, mengambil manfaat dari makhluk atau ciptaan Allah karena di situ ada hikmah. Allah menciptakan tembakau itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu sangat nampak bagi para perokok. Jadi orang-orang searokokan itu sebagian ada yang intifa, ngambil manfaat sebanyak-banyaknya, berdasar manfaat hukum. Ya ada juga sebagian yang madorot, yang bahaya. Sehingga adanya tembakau itu memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang berhak, termasuk para perokok. Semuanya ada yang mubadir. Bahkan dulu pernah dikisahkan bedah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sempat mohon ke Gusti Allah, ya Allah, cek saking jin dan iblis itu penjara. Iyokom cek sampai keluar dari okoman paling setuju manusia bakal taat ke ajunan setuju. Apa dia benar Allah? Ia menpancen kaki karepe ke jin dan iblis itu. Penjara jin dan iblis itu penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Di penjara betul sama Nabi Sulaiman. Ekorong senyamana iblis
Dan ada kejadian aneh setelah itu. Apa? Pasar yang semulanya itu ramai menjadi sepi. Biasanya pasar di ramai, kenangan si ramai. Ketika iblis itu di penjara, itu sepi, tidak ada orang sama sekali. Kenapa? Orang-orang tidak sibuk mikirin dunia lagi, sibuk mikirin mati, banyak senangis, banyak jadi situ munajat ke pengiran. Tak sempat ntar ke pasar itu, tidak sempat. Enggak kepati kepi. Ternyata lemak ada iya Gusti. Tidak ada iblis. Dunia pas ada iya pas beku. Tidak berjalan, yang mau berangkat kerja ada yang mau kerja. Karena lemah hati kepi, kan gitu kan. Ntar ke pasar sepi. Tidak mau pas alam kayak gini tidak berkembang. Itulah jawabannya. Jadi Allah menciptakan iblis pun di situ agar manusia itu juga bergerak di sini. Ya beda saya nakal, beda saya dadi maling, beda saya dadi polisi, beda saya dadi penjahat, beda saya dadi orang bagus, beda saya dadi santri, ya beda guru, beda di situ siswa, ya ada gurunya juga. Jadi semua itu masya Allah skenario Gusti Allah yang sangat indah. Khalaqal hikmah. Ini masya Allah gitu gitu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hambanya Gusti Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Jadi kita harus yakini Nabi Muhammad itu adalah asyrafu khalqillah, makhluk kepengiran sepaling mulia. Namun kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak merubah status beliau selaku hamba. Kita belajar dari kaumnya Nabiullah Isa alaihissalam yang mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan sampai dikira Nabi Isa selaku Tuhan, anak Tuhan. Kita umat Muhammad harus paham betul. Dalam ikrar syahadat pun di situ disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti masya Allah, Muhammadun basyarun lakal basyar. Manusia tapi tak benar-benar manusia, tapi bukan Tuhan. Tetap hambanya Gusti Allah, tapi istimewa dibanding yang lainnya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu harus kita yakini sebagai Rasulullah, bukan hanya orang biasa yang tidak punya tugas apa-apa, tidak berhak memiliki seorang umat, itu bukan. Jadi Nabi Muhammad itu orang khusus, punya derajat khusus, dan juga punya tugas risalah dari Gusti Allah. Alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyah, yang Allah istimewakan beliau dengan kesempurnaan sifat ubudiyah. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah ahli ibadah yang nomor satu, tentu jawaban yang paling benar adalah Gusti Kanjeng Nabi. Menkor-okoran bejeng kelaban kita selaku umatnya yang penuh dosa, itu Nabi itu tidak bisa dikalahkan ibadah gitu. Walaupun beliau itu maktu'un biddukhulil jannah, sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Nabi icap masuk surga itu mengandung ibadah, masya Allah, tidak kenal kanan kiri. Kalau kita kan tidak, kita ibadah tidak kenal di hadapan kita kanan kiri, yang di situ kenal itu masya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah taala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala, yang mana Allah di situ memenuhi hatinya Nabi Muhammad dengan sifat keagungan Allah yang maha luhur. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, dan Allah mengkhususkan, mengistimewakan Nabi Muhammad dari
sifat indahnya Gusti Allah yang maha luhur, sehingga Nabi Muhammad di situ menjadi orang masruron yang selalu bahagia, mansuron dan juga selalu mendapatkan pertolongan. Jadi asna ini jamaknya saniyah. Sani itu artinya luhur, dan mendi anak nyamain sani, menlaki menbini nyamain saniyah, itu artinya luhur, tinggi. Sehingga viralnya di situ saniyah, lugotnya orang Indonesia auba menjadi sonia. Aslinya saniyah itu kalau di bahasa Arab kan. Ikut orang-orang Barat yang keren menurutnya di situ ioba sonia, artinya saniyah aslinya gitu ya. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Dan semoga sholawat tetap tercurahkan kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan orang-orang yang menempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanalu khairan wafira, sehingga dia mendapatkan, memperoleh kebaikan yang sempurna. Nikah kuncinya ada di sini. Sambian mentero odi sukses sempurna dunia dan akhirat, berjalanlah di jalan Nabi, menempuhlah jalannya Rasulullah, ikuti apa yang diperintah oleh Rasulullah. Insya Allah kita bahagia dunia maupun akhirat. Ini yang disebut khairan wafirun. Amma ba'du, fayaqulul murtaji ghufral masawi Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.